Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, saudara sekalian, jamaah takziah, jamaah tahlilan dalam rangka memperingati dan mendoakan salah satu kerabat kita, yaitu almarhumah Ibu Dr. Hajjah Riswati binti Marijun, yang mana pada malam ini adalah malam ke-7 daripada berpulangnya beliau ke rahmatullah. Pada dasarnya mendoakan orang-orang tercinta yang telah meninggal tentu tidak terbatas pada hari kesekian ataupun bulan kesekian. Ini hanya saja sebagai sebuah momentum, kesempatan. Dalam kondisi tersebutlah kita mendoakan, utamanya dengan doa semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan khilafnya ketika di dunia, Allah menerima segala amal ibadahnya, dan tentunya Allah terangi dalam kuburnya, serta yang paling penting lagi, Allah tempatkan almarhumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kematian adalah sebuah kepastian, atau kematian adalah sebuah keniscayaan. Mau tidak mau kita semua pasti akan menyusul, kita semua akan meninggal, tidak ada yang tahu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengingatkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan bahkan di ujung ayat tersebut Allah Ta'ala mengingatkan bahwa kematian itu tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah waktunya pulang, ya kita pulang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun ketika kita memaklumi bahwa kita semua akan meninggal dunia, kita semua akan berpulang, apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau kita harus bersiap sedia. Kalau kita tanya, Bapak siap untuk mati? Jawabannya belum. Ketika kita ditanya, Pak mati, takut. Rata-rata kita semua takut akan kematian. Kalau saya maklumi, saya husnudzon bahwa kita tidak takut mati. Yang ada adalah kita belum siap bekalnya. Betul ya? Contoh ya, contoh. Misalnya, Pak, besok kita umroh, atau Bu, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, kita umroh bareng-bareng. Pasti jawabannya, ayo. Namun, saya bilang, ongkosnya masing-masing. Baru ketika mendengar hal itu, ya. Atau saya bilang, Bu, besok kita ke Bali. Ayo. Tapi, ongkosnya masing-masing ya. Ya, lemes lagi. Apakah tidak mau ikut ke umroh tadi? Atau tidak mau ikut saya ajak wisata ke Bali? Bukan tidak mau, tapi belum siap bekalnya. Sama, Bu, mau masuk surga? Mau. Pak, mau masuk surga? Mau. Jawabannya pasti mau. Jangankan kita yang alhamdulillah dan mudah-mudahan istiqomah ibadah, juga melakukan amal saleh karena Allah Ta'ala, yang istilahnya kalau kita ahli sajadah, maaf, yang ahli haram jadah pun ketika ditawari surga pasti mau. Ya, tapi permasalahannya, ayo kalau mau masuk surga,
pintunya, ya kita mati dulu. Jawabannya apa? Ya, bukan tidak mau, tapi belum siap bekalnya. Nah, semestinya ketika kita menyaksikan 7 hari lalu pemakaman salah satu keluarga kita, kerabat kita, uak kita, atau andai tolan kita yang meninggal, ini harusnya menjadi pelajaran dan pengingat buat kita. Nabi bersabda, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nasihat itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa bicara, ada yang tidak bisa bicara. Yang bisa bicara, contohnya misal saat ini kami menyampaikan nasihat yang kami kutip dari Al-Quran dan As-Sunnah serta qaul-qaul pendapat para ulama. Tapi ada nasihat yang tidak bisa bicara. Apa contohnya? Ya kematian itu. Kematian itu adalah sebuah nasihat yang tidak bicara. Kalau boleh ngomong, Pak, Bu, wak kita, kakak kita, atau orang tua kita yang 7 hari lalu meninggal, kalau diizinkan oleh Allah, seakan-akan beliau berisyarat, kalian, hei saudara-saudaraku, juga kelak akan mengalami seperti aku, seperti saya. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Kita datang takziah, kita datang ngelayat, itu bukan sekedar hanya takziah menghibur semata. Kita mendoakan juga sekaligus mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa kita akan seperti itu. Kita maklum bersama bahwa keimanan seorang hamba itu fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yankus. Keimanan itu terkadang bertambah, terkadang menurun. Bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'at, bertambah keimanan kita itu sebab ketaatan-ketaatan. Termasuk juga saat kita takziah, melayat kepada orang yang meninggal, kemudian ikut mensalati, ikut dalam rangkaian pemakamannya, kita makin tertegun. Ya Allah, saya akan seperti itu juga di kemudian hari. Keimanan kita makin kokoh, makin menguat. Karena apa? Takut. Ya. Bahkan kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian, aktsiru min hadhimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian terhadap perkara yang mengurangi, menghilangkan kelezatan, lezat dalam makan ataupun lezat dalam hidup. Apa itu? Kematian. Orang kalau diajak bicara tentang kematian akan tertegun bahwa saya akan seperti itu. Sekali lagi, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, dan kematian adalah sesuatu yang misteri. Apa maksud misteri? Perkara yang tidak bisa kita tebak kapan datangnya kematian itu. Syaratnya kematian tidak harus tua dulu. Syaratnya kematian tidak harus sakit dulu. Dulu ada seorang anggota parlemen DPR RI, beliau artis, beliau juga usianya belum 50 tahun, bahkan usai dari olahraga. Tapi apa? Kemudian ajalnya sudah tiba dan kemudian meninggal dunia. Muda, sehat. Maka pada kesempatan takziah taklilan malam ke-7 ini, kita selain mendoakan, juga kita mengambil pelajaran. Sekaligus kita mengingat kebaikan daripada almarhum, almarhumah ini. Nabi bersabda, "Udzkuru mahasina mautakum." Ingat-ingatlah oleh kalian kebaikan dari orang-orang yang meninggal di antara kalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, utamanya para bapak jamaah pria, beres ikut dalam mensalati jenazah, ditanya, walaupun dengan redaksi bahasa Arab, "Ya ayyuhal jamaah, kaifa tashhadun anna hadhil mayyita khair?" Artinya, wahai jamaah sekalian, apakah kalian semua menyaksikan bahwa ini mayit, yakni almarhumah ini baik? Jawab kita, khair, baik. Kenapa? Karena kata Nabi, idza hadartumul marid awil mayyit, apabila salah seorang di antara kalian
menghadiri, yakni menengok orang sakit, ataupun menghadiri dalam arti takziah kepada orang yang meninggal, maka kata baginda Nabi, faqulu khairan, maka ucapkanlah oleh kalian kebaikan. Kenapa? Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat itu yu'minun, mereka akan mengamini atau mengaminkan terhadap apa? Ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Kita ucapkan yang baik, betapapun tetangga kita ada yang meninggal, kesehariannya tidak baik, kesehariannya bukan orang yang baik, ya. Tapi kalau di sisi lain ada kebaikannya, maka ingatlah kebaikannya. Begitupun dengan wak kita, bibi kita, paman, nenek kita, ataupun kakak kita yang hari ini kita peringati, itu dalam rangka mengingat-ingat kebaikannya sekaligus mendoakan kebaikan untuk almarhumah. Yang dibutuhkan oleh almarhumah hari ini adalah doa, utamanya dari anaknya. Karena Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Apabila meninggal seorang anak manusia, maka terputuslah amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa? Sedekatin jariyah. Pertama adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya kepada yang telah meninggal tersebut. Kalaulah almarhumah dulu pernah bersedekah, bahkan beliau adalah orang baik, dermawan yang senang berbagi kepada sesama, ataupun senang berbagi untuk kepentingan agama Islam seperti untuk pembangunan masjid, majelis ta'lim dan pondok pesantren, sering memberi kepada du'afa, fuqara, masakin dan anak-anak yatim, maka insya Allah beliau dengan dasar keikhlasannya akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua, yang tidak akan putus, apa itu? Aw ilmin yuntafa' bihi. Beliau meskipun bukan seorang guru, sering mengingatkan. Misalnya beliau adalah seorang dokter, atau ada seorang almarhum atau almarhumah bukan seorang guru, bukan seorang dokter, orang biasa saja, tapi sering mengingatkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, maka kalau ilmu tersebut, nasihat tersebut diamalkan, digunakan, akan menjadi manfaat, dan yang mengajarkannya tersebut akan terus mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak solih yang senantiasa mendoakan kepada almarhum atau almarhumah yang telah meninggal. Maka meskipun kita, para bapak ibu sekalian, bukan anaknya, tapi ada kaitan sebagai saudaranya, ada kaitan sebagai keponakannya, apalagi keponakan sifatnya adalah seperti anaknya almarhumah, maka kita terus mendoakan. Apakah sampai? Sampai. Doa itu adalah pasti sampai. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan perkenankan. Maka dengan ketulusan kita mendoakan kepada almarhumah, maka yakinlah doa tersebut akan dikabul, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saudara-saudari sekalian, para orang tua yang kami hormati, Nabi berpesan, yatba'ul mayyit salatun, yang akan mengiringi mayit atau orang yang meninggal ada 3 hal. Apa? Ahluhu, pertama adalah keluarganya. Ketika uak kita, kakak kita, orang tua kita meninggal, yang akan mengiringi ke pemakaman tentu adalah keluarga, sanak familinya. Ikut bareng-bareng mengantarkan, mengiringi ke pemakaman. Wa maluhu, hartanya yang kedua. Kalau almarhumah punya mobil, punya kendaraan, bahkan punya payung, payungnya akan ikut, mobilnya akan ikut mengiringi ke pemakaman. Yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. Amal juga akan mengiringi. Tapi fayarji usnani, ia akan kembali, tidak akan menyertai itu si almarhum atau almarhumah. Ada 2. Apa itu? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Secantik apapun seorang istri yang meninggal, setampan apapun suaminya yang meninggal,
tentu tidak akan mau pasangan itu menemani 24 jam selamanya di kuburan. Pasti akan kembali, akan pulang lagi. Harta, demikian juga dengan harta. Mobilnya nganterin, tapi nanti akan pulang lagi. Payungnya mayungin sampai pemakaman, beres acara pulang lagi. Hartanya tidak akan ikut. Maka kita jangan tamak. Harta tidak dibawa mati, tapi memang ketika harta disedekahkan, tanda petik diinvestasikan, ditabungkan untuk kepentingan akhirat, maka itu akan menjadi pahala kebaikan kita. Yang akan menemani wa yabqa wahidun, yang akan kekal menemani si ahli kubur alias si mayit atau almarhum adalah satu. Apa itu? Fahuwa amaluhu, yaitu amalnya. Maka para bapak, para ibu, saudara sekalian, jadikanlah malam ke-7 tahlilan ini, memperingati kematian ini, kita menjadikan pelajaran buat kita. Doa tentu kita akan kita dan bahkan selalu kita munajatkan, kita tujukan untuk almarhum. Tapi jangan lupa pelajaran yang harus kita ambil pada kesempatan ini, bahwa ayo perbanyaklah bekal berupa amal soleh, amal kebaikan, yang ini akan menolong kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam rangka beribadah, istiqamah, amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik, yang utama adalah semoga almarhumah, kerabat kita, uwak kita yang telah mendahului kita, yang bernama almarhumah Dr. Hajjah Riswati binti Marijun, semoga Allah tempatkan di Jannatun Naim. Allah ampuni segala dosa dan khilafnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan bagi yang ditinggalkan, bagi sanak famili, putra putri keturunannya, diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa meneruskan jejak perjuangan kebaikan daripada almarhumah, serta bisa mengambil ibrah pelajaran daripada berpulangnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa. Kita menengadahkan kedua tangan, menundukkan kepala kita seraya memohon kepada Allah, dan sebagai bentuk kerendah dirian kita ke hadirat Allah Ta'ala dengan doa-doa terbaik yang kita khususkan untuk almarhumah. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar min tahibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim, wa ma halalna, wa ma sabbahna, wa ma astaghfarna, wa ma sallayna hadiyatan wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram, wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam, wa ali kulli minhum sahabati ajma'in, khususan ila arwahi sadatina Abi Bakr As-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, wa ila arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan ila yaumiddin rahimahumullah, wa ila awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha qaddasallahu ta'ala sararahum, wa ila arwah jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhatina, wa khususan ila ruh almarhumah Ibu Hajjah Riswati binti Marijun.
ghafarallahu dhunubaha waskana fi fardis jinan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa qim nuzulah wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wat thalji wal barad wa naqiha minal khataaya kama innaka tsabul abin danas wa abdilha daran khairan min dariha wa alan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qina al qabri wa adzaban nar. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahli al qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawassalu bijahi nabiyyikal karim sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bikaramatil awliya wasyuhada wassalihin an tuthabbita imanana wa islamana wa an tarfa'a humumana wa ghumumana wa an tuhassil maqasidana wa an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak jemaah sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan doa-doa kita semua. Semoga ahli kubur yakni almarhumah Allah tempatkan di tempat yang terbaik, serta kita juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa mengambil ibrah dari peristiwa berpulangnya beliau. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.